Selamat datang di video ini. BYD, bangun impian Anda, dari Tiongkok dengan cepat menjadi produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Ya, merek mobil Tiongkok adalah yang terbesar di dunia, bukan merek mobil Amerika, Jepang, atau Eropa. Bukan Tesla, melainkan BYD. Tapi, siapa BYD? Ini adalah nama yang tidak banyak diketahui orang. Semua orang tahu siapa Tesla dan CEO miliarder terkenalnya Elon Musk. Baiklah, mari kita mulai dari awal. BYD didirikan pada tahun 1995 oleh Wang Chuanfu, seorang ahli kimia Tiongkok dengan visi untuk merevolusi industri baterai. Saat itu, pasar baterai di Tiongkok didominasi oleh pabrikan Jepang dan Korea yang terkenal dengan produk berkualitas tinggi namun mahal. Wang melihat peluang untuk memproduksi baterai dengan biaya lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas. Solusinya adalah memanfaatkan tenaga kerja murah yang melimpah di Tiongkok untuk menekan biaya produksi. Dimulai sebagai sebuah perusahaan kecil di Shenzhen, BYD awalnya berfokus pada produksi baterai isi ulang untuk telepon seluler dan perangkat elektronik lainnya, yang permintaannya melonjak berkat menjamurnya produk elektronik konsumen. Tahun 2003 menandai titik balik bagi BYD ketika perusahaan tersebut melakukan langkah berani pertamanya di industri otomotif. BYD membeli perusahaan mobil Sichuan milik negara yang sedang kesulitan dengan harga 269 juta yuan, meskipun tidak memiliki pengalaman di bidang manufaktur mobil. Namun, Wang Chuanfu melihat adanya sinergi antara teknologi baterai dan sektor otomotif, terutama ketika dunia mulai mengambil langkah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Keyakinannya adalah bahwa BYD dapat memanfaatkan keahliannya di bidang baterai untuk memproduksi mobil listrik. Keputusan ini, yang dianggap terlalu ambisius oleh banyak orang saat itu, menjadi landasan bagi masa depan BYD di pasar kendaraan listrik. Awalnya, BYD fokus memproduksi mobil konvensional bertenaga bensin sambil berinvestasi pada penelitian dan pengembangan, R&D, kendaraan listrik. Pendekatan ini memungkinkan BYD menghasilkan arus kas sekaligus membangun fondasi bisnis kendaraan listriknya. BYD memperoleh pengakuan internasional pada tahun 2008 ketika Berkshire Hathaway dari Warren Buffett melakukan investasi yang signifikan di perusahaan tersebut. Perusahaan Buffett, MidAmerican Energy Holdings, sekarang Berkshire Hathaway Energy, membeli 10% saham BYD seharga $232 juta, menandakan keyakinan yang kuat terhadap potensi perusahaan tersebut. Investasi ini terjadi ketika BYD mulai membuat terobosan dengan rencana kendaraan hibrida dan listriknya. Dukungan finansial dari salah satu investor paling dihormati di dunia ini memberikan kredibilitas dan membantu BYD memperluas kemampuan penelitian, pengembangan, serta produksinya. Pada saat investasi Buffett, BYD baru saja meluncurkan model hybrid pertamanya, F3DM, yang juga merupakan kendaraan listrik hybrid plug-in, PHEV, yang diproduksi secara massal pertama di dunia. Model ini, meskipun tidak sukses secara komersial di luar Tiongkok, merupakan tonggak penting yang menunjukkan komitmen BYD terhadap mobilitas listrik. F3DM dihargai terjangkau bagi konsumen Tiongkok, menjadikannya produk penting dalam strategi BYD untuk memenuhi pasar domestik. Periode antara tahun 2009 dan 2013 merupakan fase penting bagi BYD karena perusahaan secara bertahap mengalihkan fokusnya ke kendaraan listrik dan mulai memasuki pasar global. Selama tahun-tahun ini, BYD memperkuat teknologi kendaraan listriknya dan memperluas lini produknya, termasuk bus listrik, yang menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhannya. Pada tahun 2009, BYD membuat terobosan signifikan di pasar bus listrik. Ketika pemerintah di seluruh dunia, khususnya di Eropa, mulai menerapkan kebijakan untuk mengurangi emisi karbon, bus listrik menjadi solusi menarik bagi sistem transportasi umum. BYD memanfaatkan peluang ini dengan meluncurkan bus listrik K9, yang menjadi salah satu model bus listrik tersukses di dunia. Pada tahun 2010, BYD mengumumkan kemitraan dengan Daimler AG untuk membentuk usaha patungan bernama Shenzhen BYD Daimler New Technology Co Ltd. Usaha ini, dengan merek Denza,
bertujuan mengembangkan kendaraan listrik mewah untuk pasar Tiongkok, menyoroti niat BYD untuk memasuki pasar kelas atas. Meskipun Denza tidak menjadi pemain utama di pasar kendaraan listrik mewah, pengalaman ini memperkuat kemampuan teknologi BYD di segmen kelas atas. Keputusan BYD untuk mendiversifikasi penawaran produknya dengan memasukkan bus listrik, taksi, serta kendaraan penumpang memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam sektor kendaraan listrik. Pada tahun 2013, BYD tidak hanya menjadi produsen kendaraan listrik terkemuka di Tiongkok, tetapi juga mulai berkembang di pasar bus listrik global dengan meraih kontrak besar di kota-kota seperti London dan Los Angeles. Fase kebangkitan BYD berikutnya ditandai oleh dukungan kuat pemerintah serta peningkatan penjualan kendaraan listrik di dalam negeri. Pada tahun 2014, pemerintah Tiongkok memperkuat dorongannya terhadap kendaraan listrik dengan memperkenalkan subsidi besar bagi produsen dan pembeli kendaraan listrik. Subsidi ini dikombinasikan dengan kebijakan industri yang menguntungkan, seperti mandat bahwa persentase tertentu dari kendaraan yang dijual oleh produsen harus berbahan bakar listrik, menciptakan pasar kendaraan listrik domestik yang berkembang pesat. Dengan kehadiran yang mapan dan model terjangkau, BYD berada dalam posisi baik untuk memanfaatkan kebijakan ini. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Pada tahun 2015, BYD meluncurkan Tang SUV, mobil hybrid plug-in yang menjadi salah satu SUV listrik terlaris di Tiongkok. Kombinasi antara keterjangkauan, performa, dan jangkauan yang luas membuat Tang menarik bagi pasar kelas menengah yang sedang berkembang di Tiongkok, sehingga semakin memperkuat dominasi BYD di pasar kendaraan listrik domestik. Pada tahun 2016, bus listrik BYD telah beroperasi di lebih dari 200 kota di seluruh dunia, dan perusahaan tersebut menjadi produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Bahkan melampaui Tesla dalam hal jumlah unit penjualan. Walaupun Tesla tetap memimpin di segmen kendaraan listrik mewah, fokus BYD pada kendaraan pasar massal dan transportasi umum memberinya keuntungan besar dalam hal volume. Dalam 3 tahun ke depan, BYD berfokus untuk mengkonsolidasikan posisinya di pasar kendaraan listrik global dan meningkatkan kapasitas produksinya. Salah satu perkembangan pentingnya adalah peluncuran baterai Blade pada tahun 2020. Sebuah baterai litium besi fosfat, LFP, baru yang menawarkan peningkatan keamanan dan masa pakai yang lebih lama dibandingkan baterai litium-ion tradisional. Baterai ini menjadi komponen utama pada kendaraan masa depan BYD, mengatasi salah satu kekhawatiran utama konsumen kendaraan listrik, keamanan baterai. Pada tahun 2018, BYD memperluas kehadiran internasionalnya dengan membuka pabrik baru di Eropa yang berfokus pada produksi bus listrik untuk pasar Eropa. Perusahaan juga mendapatkan kontrak besar di Amerika Latin dan Afrika, di mana permintaan akan solusi transportasi listrik yang terjangkau tinggi. Permintaan global terhadap kendaraan listrik terus meningkat seiring penerapan peraturan emisi yang lebih ketat di seluruh dunia. BYD, yang sudah memimpin di Tiongkok, memanfaatkan tren ini dengan memperluas penawaran produk dan fasilitas produksinya. Pada tahun 2020, BYD telah memperkuat reputasinya sebagai pemimpin global dalam industri kendaraan listrik, dengan bus listriknya yang digunakan di kota-kota di seluruh dunia. Kebangkitan BYD berlanjut hingga tahun 2020-an, ketika permintaan global terhadap kendaraan listrik terus meningkat. Pada tahun 2021, BYD mengumumkan rencana untuk menghentikan produksi kendaraan bermesin pembakaran internal, menunjukkan komitmen penuhnya pada mobilitas listrik. Langkah berani ini membedakan BYD dari banyak pesaingnya, menjadikannya salah satu produsen mobil besar pertama yang sepenuhnya merangkul masa depan listrik. Pada tahun 2023, BYD berhasil menyalip Tesla dalam penjualan kendaraan listrik global, sebuah pencapaian yang menegaskan dominasinya di segmen pasar massal. Walaupun Tesla tetap menjadi pemimpin di pasar kendaraan listrik mewah, fokus BYD pada keterjangkauan dan beragam penawaran produk memungkinkannya menjangkau konsumen yang lebih luas. Integrasi vertikal perusahaan, dengan memproduksi baterai dan kendaraan sendiri,
memberikan keunggulan biaya yang signifikan dibandingkan Tesla dan pesaing lainnya. Salah satu berita terbaru yang mengejutkan banyak orang adalah kemitraan BYD dengan Apple. Beberapa tahun lalu, Apple menunjukkan ketertarikan pada industri kendaraan listrik dengan rumor mengenai Apple Car yang beredar sejak 2014. Meskipun Apple menjaga kerahasiaan proyek yang dikenal sebagai Project Titan, laporan yang konsisten menunjukkan bahwa raksasa teknologi ini menjajaki kemitraan dengan produsen mobil dan pemasok komponen kendaraan listrik. Memasuki industri otomotif yang sangat kompetitif bukanlah hal yang mudah, dan keahlian Apple dalam teknologi, ditambah dengan dominasi BYD dalam produksi baterai kendaraan listrik, tampak sebagai aliansi alami. Oleh karena itu, pada tahun 2024, muncul laporan bahwa Apple bermitra dengan BYD untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik jarak jauh, didukung oleh teknologi Blade Battery dari BYD. Jadi, kita bisa melihat bahwa BYD tidak hanya menguasai pasar kendaraan listrik dunia tetapi juga bermitra dengan bisnis besar lainnya. Dari segi angka, pada tahun 2020, pendapatan BYD mencapai 153,5 miliar renminbi, sekitar 23,7 miliar dolar. Pada tahun 2023, perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 700.000 orang di seluruh dunia, menjadikannya salah satu pemberi kerja terbesar di industri otomotif dan baterai. Dalam hal fasilitas, BYD mengoperasikan beberapa pabrik di Tiongkok, termasuk di Shenzhen, Xi'an, dan Changsha, yang memproduksi kendaraan listrik, baterai, dan komponen lainnya. Selain fasilitas domestiknya, BYD juga mengoperasikan pabrik di AS, Brasil, dan Hungaria untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa dan Amerika. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.